Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi di sini bab menerangkan melarang an ta'dzibil abdi dari menyiksa hamba, waddabati dan menyiksa hewan, wal mar'ati dan menyiksa wanita, wal waladi dan anak, bi ghairi sababin dengan tanpa sebab. Saya memukul hamba atau hewan atau wanita atau anak tanpa sebab asyari yang dibenarkan oleh syarak, au zaidun an ta'dzibi abdi. Au zaidin atau yang melebihi, atau mengadab atau memukul yang melebihi, ala qadril adabi melewati ukuran pemberian pelajaran. Qala berfirman Allah Ta'ala, jadi orang itu seperti kepada murid, kepada santri, kepada anak, kepada pembantu, atau kepada hewan, atau kepada wanita, biasanya mereka orang-orang yang lemah ini jangan sekali-kali mukul yang sampai melewati pemberian pelajaran. Itu yang seperti itu adalah haram hukumnya. Qala berfirman Allah Ta'ala, wabil walidain kepada kedua orang tua, hendaknya kamu berbuat baik kepada orang tua, ihsana dengan berbuat baik, dengan sungguh-sungguh berbuat baik, wabidil qurba dan berbuat baik kepada sanak kerabat, wal yatama dan anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wal jaridil qurba dan tetangga yang dekat atau tetangga yang mempunyai hubungan kerabat. Maksudnya dil qurba maksudnya begitu, atau dil qurba maksudnya yang dekat. Yang paling dekat adalah yang paling dekat dengan pintu rumahmu, itu yang di kalang dekat. Kemudian baru sampingnya lagi, sampai lagi baru belakangnya. Wal jaril junubi, kemudian dan istri, maksudnya itu tetangga. Wal jaril junubi dan tetangga jauh. Nah, wal jaridil qurba dan tetangga dekat. Wal jaril junubi dan tetangga jauh, wasahibi bil jambi dan istri, wabnis sabil dan ibnu sabil, wama malakat wasahibi bil jambi ini bukan hanya istri saja, ini teman gitu saja lah, biar ada. Sebagian riwayat mengatakan maksud sahibi bil jambi yang memang istri, tetapi lebih umum lagi itu yang dimaksud adalah teman semuanya, teman dekat. Nah, sahibul jambi adalah dan istri atau teman dekat. Wa ibnu sabil dan ibnu sabil, wa ma dan perkara, wa ma dan perkara orang maksudnya. Malakat yang memiliki aimanukum, tangan-tangan kalian semuanya, para budak. Innallaha sungguhnya Allah la yuhibbu tidak mencintai man orang kana yang adanya orang itu mukhtalan, berlaku sombong, fakhuron lagi bergagah-gagahan, berlaku takabur, fakhuron lagi membanggakan diri. Wa Ali bin Umar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di Islam itu mengajarkan akhlak yang baik, walaupun kepada bawahan itu harus mengajar berakhlak yang baik. Maka Nabi kita ini dikatakan seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, khadimnya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau menggambarkan tangan baginda Nabi ini adalah sehalus sutra, katanya. Artinya beliau ini tangannya itu bersih, halus, tidak pernah ada tangan kasar sama sekali. Tidak pernah memukul orang. Wa Ibnu Umar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bukan berarti enggak berani perang maksudnya. Kalau perang, waktu perang ya perang. Tapi kalau lagi bersama teman-temannya, orang sekitarnya, maka beliau sangat lembut.
Artinya itu suasana seperti apapun tidak menjadikan beliau ini jadi rubah. Itu suasana pada waktu itu adalah suasana perang. Tetapi bukan beliau kok terus rubah akhlaknya terus menjadi orang yang kasar, bukan. Kadang-kadang orang itu dalam suasana terus tertekan, ditekan, tertekan, diintimidasi, dan akhirnya orang itu jadi kasar orangnya. Dia susah dipegang, akhlaknya jadi rusak. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tidak. Dalam kondisi ditekan, diintimidasi, diusir, dijauhi, segala macam ujian pada baginda Nabi. Laqad khuwiftu ma lam yukhaf ahad. Aku sungguh telah ditakut-takuti, telah diintimidasi, tidak seorang pun diintimidasi seperti aku ini, katanya. Tapi itu tidak menjadikan akhlak beliau itu rusak, enggak. Sudah kayak begitu loh, balik ke Mekah, beliau mengatakan kepada orang-orang Mekah yang paling nakal pada Nabi ini, tidak ada cercaan bagi kalian, semoga Allah mengampuni kalian semuanya. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Itu begitu itu. Jadi orang itu yang pengen mencontoh hanya Nabi. Jadilah orang yang baik dalam segala waktu. Ketika aman jadi orang baik, ketika dalam kondisi menakutkan jadi baik, tetap baik saja. Wa Ibnu Umar dan Abdullah bin Umar, bahkan beliau itu juga mengajarkan ketika orang itu mau menyembelih saja, mau menyembelih hewan itu maka hendaknya dia itu menyembelih dengan baik pula. Pisaunya harus ditajamkan biar cepat-cepat selesai, jangan sampai menyiksa hewan. Menyembelih saja ada adab-adabnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala beliau bersabda, Udziba telah disiksa oleh Allah imra'atun, seorang perempuan fi hirratin, salah di dalam berperilaku kepada seekor hewan. Yang hewan namanya kucing. Fi hirratin, karena salah di dalam berperilaku kepada seekor kucing. Sajanatha, wanita itu telah mengurung kucing itu, hatta matat, sehingga mati. Pada kholat, maka wanita itu masuk. Fiha, sebab membunuh kucing itu, masuk an-naro, neraka. Lahia, tidaklah wanita itu at'amatha, memberi makan kucing itu, wasaqatha, dan memberi minum, idza habasatha, ketika dia mengurung kucing itu, walahia, dan tidaklah wanita itu tarakatha, membiarkan kucing itu, takulu, untuk makan, min khosyasil ardi, dari binatang-binatang melatanya bumi. Muttafaqun alaih. Al-khosyas maknanya khosyasul ardi, makna khosyasul ardi bi fathil kha, dan fathanya al-mu'jamati, yang di titik satu, habis sini dengan shin, khosyas. Al-mu'jamati, yang di titik juga, al-mukarrarati, yang diulang-ulang, khosyasun. Wahia khosyasul ardi hawamuha, hawamnya bumi. Hawam itu adalah binatang melata yang punya racun itu, yang punya upas biasanya. Itu kayak kalajengking, kelabang, ular dan sebagainya. Wa hasyaratuha, dan binatang-binatang bumi, tikus dan sebagainya itu. Binatang melatanya bumi. Wa anhu, dan dari bagian dari Abdullah bin Umar, anu sungguhnya Abdullah marah telah lewat fi fityanin, dengan para pemuda min Quraisyin, dari pemuda Quraisy. Qad nasabu, sungguh mereka telah mendirikan tayran, burung, bahwa sedangkan mereka yarmunahu, memanahi burung itu. Waqad ja'alu, dan sungguh mereka telah menjadikan li sahibi tayri, bagi orang yang mempunyai burung tadi, kulla khati'atin, setiap orang yang tidak bisa mengenai panahannya, orang yang tidak bisa mengenai panahannya, yang tidak mengenainya, min nablihim, dari anak panah mereka, diberikan kepada orang yang punya burung kalau enggak kena.
Falamma ra'a ketika mereka melihat Ibnu Umar Abdullah bin Umar tafarraqu maka mereka buyaran lari. Ya seperti zaman dulu sama aja. Berbuat salah, buat panahan. Ketika datang Abdullah bin Umar, ulamanya para sahabat itu, jika dilihat ada Abdullah bin Umar datang, lari semuanya mereka. Kayak orang zaman sekarang aja. Ke futsal nanti didatangi, misalnya lari semuanya. Ya itu, tahu mereka salah. Maka berkata Ibnu Umar Abdullah Umar, man siapakah fa'ala hada yang berbuat ini? La'anat telah melaknat Allah Gusti Allah. Man orang fa'ala hada yang berbuat ini. Inna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW la'anat telah melaknat. Man orang ittakhadha yang membuat syai'an sesuatu fihi di dalam sesuatu itu ar-ruh gharadan sebagai sasaran panah, muttafaqun alaih. Jadi sasaran panahnya itu binatang hidup. Itu dilaknat oleh Rasulullah SAW orang yang berbuat seperti itu. Al-gharadu ma'nal gharad bi fadhil qaini dengan fathahnya qain al-mu'jamati war-ra' dan ra. Wa huwa gharad al-hadafu adalah sasaran panah. Wa syai'u dan sesuatu alladzi yurma yang dipanah ilahi kepada perkara itu. Di antara juga kadang-kadang juga orang itu apalagi membuat itu ketepel itu. Sudah ketepel itu sudah enggak boleh, ditambah lagi yang manahi apa itu nembaki burung untuk itu hanya untuk mainan saja itu. Hanya kalau kena burung juga tidak halal juga kalau kenanya. Karena kena pukul bukan karena benda tajam, yang kena pukul dengan benda yang tumpul itu. Tidak boleh, maka itu dilarang oleh agama. Agama kita ini punya adab, punya aturan. Walaupun di dalam berburu pun juga begitu. Kalau berburu maka hendaknya dengan barang yang betul-betul tajam sehingga tidak menyakiti buruannya. Bukan berburu pakai benda tumpul. Nah, ini repot ini. Kalau sudah begitu akhirnya mati. Ketika mati nggak bisa dimakan, dibuang, cari lagi, tembak lagi. Nah itu. Hanya untuk senang-senang. Nah, inilah yang juga tidak diperbolehkan dalam agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.